Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, what's up guys? Aduh, akhirnya balik lagi ya barengan sama Iren di sini di gelaran yang kayaknya udah tiap minggu gitu ya. Bukan tiap minggu, tiap Sabtu ya. Tiap Sabtu bakal nemenin kamu di malam minggu of the day. Di hari ini tanggalnya cakep banget ya, 2026 bulan 6 2021 ya. Bagusnya di mana gitu, nggak ngerti juga kan. Oke, anyway ya balik lagi barengan sama Iren di sini yang bakal nemenin kamu di Cemilan, cerita milenial anak muda. Dan teman-teman lihat ada yang baru nggak ya? Ini kelihatan aku ada rambutnya nih, masih ada rambutnya ya. Emang hari ini lagi hair day ya. Jadi aku kelihatan chubby banget of the day memang, tapi nggak apa-apa. Aku emang se-chubby itu kok ya. Oke, anyway, kita bakal bahas satu topik ya. Satu kata ini, topik ini adalah suara apa itu? Belum ku kenalin loh ini. Oke ya, oke. Jadi topik ini adalah topik yang katanya sih hype-nya di tahun awal-awal tahun 2000-an ya. Jadi kayak anak-anak yang lahirnya tahun 2003, 2005 gitu nggak tahu nih artinya apa gitu kan. Oke, sebenarnya nggak ada mau ke situ sih tadi, kenapa aku bahas itu ya. Oke, jadi kata backstreet ya, backstreet itu kita akan ngebahas sebenarnya apa istilah backstreet itu. Mungkin untuk kamu ada beberapa yang udah tahu, tapi juga ada yang belum tahu gitu. Nah, kita bakal ngebahasnya dan kayak biasa kan nggak mungkin aku sendiri. Kalau sendiri kayak tadi nih barusan garing ya, krenyes. Oke, aku udah ditemenin sama kedua teman-teman aku yang cantik dan ganteng ini. Halo. Hai. Kenapa kak? Kenapa? Gak apa-apa, harus semangat kak memang ya. Pasti ketularan aku kan. Bagus gak? Ya, bagus ya kan, harus semangat ya memang. Halo kak. Hai kak. Halo. Hai, boleh buka Buka aja ya kak ya, Iya, boleh. biar cantiknya kelihatan. Iya. Saat masih Iya. Aku soalnya cantiknya dari dalam inner beauty. gitu. Tapi nggak ketemu di luar. Ya, oke lanjut ya. Oke, kita mau kenalan. Kita mau kenalan sama kedua kakak aku nih yang ganteng dan cantik ya. Halo. Halo. Apa kabarnya kak? Baik, puji Baik Tuhan. banget. Baik ya, Kak. puji Tuhan Puji ya. Oke Tuhan. ya. Aku sih karena udah aku undang pasti udah aku kenal ya gitu kan. Iya. Tapi teman-teman yang nonton belum tahu nih. Boleh kali dikenalin nama dan kesibukannya apa? Ladies first. Oke. Kak, gak apa-apa. Oke kak, aduh kok kita ngakak terus di sini ya. Oke, iya. Oke, Ulang nggak? udah aku tanya ulang ya kak. Iya, Oke, Serius nih kak. oke deh. Boleh kali kak dikenalin nama dan kesibukannya sekarang ini apa? Oke kak, namaku Ana. Hai kak Ana. Hai. Oh ya. Nah, kesibukan ya skripsi juga udah selesai. Perbaikan, ya tinggal wisuda lah kak. Sedap. Oke, baiklah. Terima kasih loh kak udah menyempatkan waktunya Betul kak. di waktu yang sangat sibuk ini kan kita. Iya. Oke deh, terima kasih. Dan itu ya tadi Kak Ana. Silakan Kak, lanjut. Ya, halo, perkenalkan nama saya Jones Da Costa. Saya mahasiswa akhir Oh ya. Mahasiswa akhir semester. Akhir Oke, zaman. gimana? Akhir zaman ya, akhir hayat apa gimana? Enggak ya Kak, mahasiswa semester akhir ya. Akhir semester. Iya. Semester akhir. Oke. Ya pokoknya udah akhir lah ya Kak ya. Oke ya. Dan itulah teman-teman, kita ditemenin sama Kak Jones dan Ana. Kak Ana ya. Dan kita bakal ngebahas tentang backstreet ya. Sebenarnya apa itu backstreet? Kalau menurut aku, backstreet itu adalah hubungan gelap. Hubungan gelap. Au. Oke. Menurut kakak berdua apa itu hubungan backstreet? Kak Ana dulu kah? Oke. Oke, kalau hubungan gelap ya tadi kakak bilang Iya. backstreet. Kalau aku sih Heeh. hubungan yang dijalani secara rahasia. Rahasia. Gitu. Oh, wow. Gak boleh ada yang tahu, gak boleh pengumuman dan segala. Oke, nggak boleh publikasi ya, nggak ada publikasinya. Itulah. Oke. Itu menurut Kak Ana hubungan backstreet. Kalau menurut Kak Jones? Kurang lebih sama sih kak. Oke, baiklah. Udah Backstreet. selesai. Oh belum.
belakang lah ya. Back belakang. Street jalan. Jalan belakang. Jalan belakang. Nggak main di depan gitu. Ya, biar lebih Sembunyi. sepi gitu. Sukanya yang sepi-sepi jalan belakang. Seperti itu lah, Kak. Oh, oke. Tapi kenapa ya? Aku sekarang baru sadar kenapa jalan belakang itu selalu sepi. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena Bukan orang tempat selalu umum mencari kali, jalan Kak. depan mungkin. Iya, jalan depan ya, lo jalan depan. Bukan tempat umum. Bukan tempat umum. Ya oke, anyway kita nggak ngebahas jalan belakang ya ini. Kita ngebahas tentang backstreet. Ya jadi backstreet itu adalah itu hubungan yang kalau tadi hubungan gelap ya. Jalan belakang tuh pasti gelap gak sih Kak? Nggak ya, nggak selalu kan. Kalau siang kan terang. Oke. Anyway, apa tadi? Backstreet itu adalah hubungan gelap, hubungan yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, terus hubungan yang nggak ada publikasi. Iya kan? Nah, pernah nggak Kakak ngalamin menjalani hubungan backstreet? Nggak ada yang mau jawab, oke? Ya, Aku pernah aja. lah ya. Oh Ya, pernah. cowok Oke. duluan dah. Oh cowok duluan. Pernah. Pernah dulu awal-awal Awal-awal. menjalin hubungan. Oh, awal-awal kenal Asmara asmarawi. Iya berarti dulu kan Kak? dulu. Iya. Dulu juga. Oh, iya, oke. Aku mau flashback lagi cuman ya, nggak usah ya. Kalau Kak Ana pernah nggak ngalamin atau menjalani hubungan backstreet? Pernah Kak. Mulai dari SMP nggak salah. SMP, iya. Kita kan emang jalan zaman-zamannya SMP ya, baru mulai pacaran. Iya. Iya. Aku gini-gini juga pernah pacaran loh ya, teman-teman ya. Jadi, oke, anyway, kenapa orang bisa menjalani hubungan backstreet? Kenapa bisa jadi backstreet? Alasannya apa? Takut karena nggak mau tahu. Orang tua tahu, nggak mau teman-teman yang tahu kayak gitu. Ya jadinya lebih memilih merahasiakan. Merahasiakan, iya benar. Kalau aku dulu karena belum boleh. Cuman ya gimana ya Kak, kan zaman SMP itu kan kita lagi menggebu-menggebunya. Menggebu-gebu dalam hubungan. Maksudnya lagi suka-sukanya gitu kan sama cowok, sama cewek gitu kan. Jadi takut karena belum boleh, jadi suruh sekolah dulu pacaran gitu kan. Kalau Kak Jones pernah nggak Kak? Pernah lah ya. Pernah. Tapi alasannya kenapa menjalani Pada backstreet? umumnya sih takut. Terkadang kita pikir ya kita pengen kebutuhan kita di masa itu, tapi itu bukan menjadi hal yang primer di masa itu menurut sudut pandang orang tua, kakak-kakak kita mungkin. Sehingga terkadang kalau itu ingin kita lakukan, kita takut dibatasi. Kita ingin terbuka ke mereka, ya mereka melarang mungkin. Itu sih. Tapi ada hal lain yang saya lihat kenapa itu terjadi, yang mungkin alasan lain tuh karena peraturan mungkin orang kerja. Terus dilarang sama pimpinan. Takutnya nanti rekan kerja tuh karena punya pasangan di dalam tempat kerja jadi nggak fokus Jadi kerja. nggak fokus kerja, betul. Urusan kerja terbengkalai. Iya, benar. Ataupun mungkin ada orang yang melakukan itu karena bawaan memang tertutup, memang punya hubungannya itu private sifatnya. Ngapain sih publish? Iya. Kita Kan, aja pun. iya kan kita yang jalanin Betul ya. sih. Mungkin itu sih. Oke. Sehingga terjadilah jalan belakang Backstreet itu. gitu. Iya. Oke. Jalan belakang Jalan itu. Jalan Nah, kalau menurut Kakak, ketika kita menjalani hubungan tapi nggak go public atau minimal nggak kasih tau orang tua lah, salah nggak sih Kak? Kalau menurutku ya Kak, sekali lagi aku Oke, duluan Kak. yang jawab ya. Kalau menurut aku sih nggak salah kalau nggak kasih tau orang tua. Kalau menurut Kakak bagaimana? nggak salah juga sih. Nggak salah kan Iya, Kak? Nggak Iya, salah. aku ngotot. Nggak salah kan Kak? Kenapa alasannya nggak salah? Ya karena kita mau merasakan ya sesuatu hal yang pada umumnya dirasakan kayak gitu. Tiba-tiba dilarang, apaan sih tiba-tiba kayak gitu. Kayak ini kan udah dilakukan sama anak-anak muda pada umumnya. Berarti itu nggak salah dong. Nggak kayak gitu. salah gitu. Nggak harus orang. Aku menurutku juga emang nggak harus kasih tau orang tua, kan kita yang jalanin bukan orang tua kan. Ya itulah Kak. Ya oke. Kok jadi curhat kita ya Iya, Bun? Kalau Kak Jonas. Ya kalau saya salah atau tidak untuk backstreetnya mungkin tidak benar. Itu masa yang memang pengen sekali kita sebagai muda-mudi. Tetapi saya melihat kepada akibatnya. Ya kan, hubungan yang tidak diketahui orang lain akan membuat kita menjadi tertutup dan berbeda dengan banyak hal. Mau ketemuan kita kan sama gebetan. Ya terus karena nggak bilang sama saya punya pacar kan, pasti bilangnya saya punya teman, bohong ya kan. Ya salah lagi, Iya, dosa benar, gitu kan. dosa. Apalagi ya banyak lah. Makan mungkin diajak ngedate.
Ya kan? Tapi nggak mungkin izinnya ngedate ya. Kan nggak pernah bilang iya, punya pacar. bener-bener, iya. Kalau mau bilang pun takut dimarahin dan lain sebagainya, Iya. tertutup. Bohong lagi. Bohong lagi. Dosa lagi. Iya, dosa Ya lagi. itu sih. Kayak ada lagunya nih, Kak. Apa tuh Kak? Nggak tahu. Suka lucu deh kan. Suka lucu deh. Bagus Kak. Nanti sering-sering ya aku undang loh. Tapi itulah alasan orang bisa backstreet itu tadi banyak banget karena takut, terus karena dilarang, belum boleh, terus juga yang kayak Kak Jonis bilang bahwa nggak salah kita backstreet sebetulnya, tapi yang salah adalah akibatnya ketika kita melakukan backstreet, yaitu dengan kita sering bohong, jadinya kayak takut nggak sih Kak? Jadi takut sama orang lain gitu karena diem kayak gitu kan. Oke deh, aduh pembahasan kita seru banget nggak sih Kak? Seru nggak Kak? Seru dong, bilang seru ya, bilang seru ya. Oke, walaupun kita bi aja sebenarnya, tapi seru-seruin ya. Oke, nah kita bakal lanjut lagi. Dan ini ada cemilannya, udah enak nanti dinginnya. Oke, kita mau makan dulu. So untuk kamu yang di rumah yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Dan teman-teman itu tadi kita udah nyemil, yang belum nyemil yuk nyemil dulu ya, karena ini kan udah malam ya. Minimal kalau nggak nyemil makan malam kan. Lapar ntar malam minggu ya kan Kak? Nggak punya pacar. Apalagi Pacar, jomblo. apalagi jomblo. Kok liatnya ke aku Kak? Ya oke, ya baiklah. Dan ya itu tadi kita udah nyemil ya, udah ngebahas tentang jomblo juga barusan tadi ya, berapa detik tadi. Oke, anyway kita mau lanjut pembahasan kita tentang backstreet. Backstreet itu apa sih emang bahayanya kalau kita sampai backstreet Kak? Emang sebahaya itu kah gitu? Tapi memang kalau misalnya bahaya, menurutku bahaya sih Kak. Bahayanya karena misalnya kita nggak kasih orang tua. Jadi aku cerita ya Kak, intermezzo. Jadi aku pernah baca nih Kak, ada kasus tapi di Amerika sana. Jadi cewek ini umur 16 tahun, cowoknya umur 18 tahun gitu. Terus mereka backstreet. Terus habis itu nungguin ya. Oke, mereka backstreet terus habis itu tapi bapaknya nih nggak setuju Kak, nggak setuju sama cowok ini, bapaknya si cewek nggak setuju sama cowok ini. Terus akhirnya cowok ini langsung bunuh bapaknya. Oh my god. Serumah-rumahnya dibakar Kak. Gila. Wah, aku sampai emosi, aku nonton berita itu kayak terus habis itu Kak, yang bikin lebih kagetnya lagi adalah masa si cowok ini ya bikin nge-live gitu lah Kak, di Instagram Kak, di Facebook Kak, di mana Kak. Terus habis itu nge-live lah mereka berdua gitu kan. Terus kayak ini pakai bahasa Inggris nih Kak, kayak 3 days after killing someone. Terus kayak ya ampun, horor banget. Wah cinta, ya iyalah jelas-jelas gak disetujuin lama orang tuanya. Oke, anyway itu tadi karena backstreet lah Kak ya. Itu bisa jadi sampai seperti itu bahayanya. Maksudnya emang sebahaya itu kah kalau kita backstreet? Maksudnya gak kasih orang tua kah? Gak pengumuman? Itulah bahayanya Kak. Nggak kasih tahu, jadi nggak tahu ternyata itu salah. Kalau ada masalah kayak nggak ada orang yang bisa menampung apa yang jadi isi hati kita gitu. Yes, benar. Jadi akhirnya melakukan hal yang membuat keputusan sendiri gitu. Benar. Iya sih itu tuh. Kalau menurut Kak Jones? Ya itu hal terfatal Kak. Iya. Tapi kalau yang saya tahu dan yang saya lihat bahkan pernah mengalami, kalau hubungan backstreet, orang nggak tahu itu hal-hal kecil yang pasti terjadi itu ya. Ini biasa orang itu akan jadi aneh. Lagi ngumpul sama keluarga, ditelepon sama cowoknya kan. Gila, ditelepon ini kan. Iya. Ya sudah lah, menyendiri kamar mandi mungkin. Biar gimana. Bicaranya bisik-bisik biasa. Atau mungkin yang di rumah pun pernah mungkin. Iya mungkin. Pasti. Aku juga sini nggak ada. Ya pasti kayak gitu sih. Terus akibatnya yang lainnya seperti yang sudah dibilang, ya bohong tuh akan menjadi gaya hidup, akan jadi habit dan dosa. Sayang sekali kan. Iya. Hanya karena seseorang yang belum jelas mempertanggungjawabkan cintanya, Berkomitmen kali ya. kita harus sakiti. Iya. Kak tadi kayaknya ada quote ya, udah siapin quote ya. Iya. Mana boleh lihat? Tolong boleh krunya kasih quote-nya dong. Tadi udah ditulis loh, kasihan. Ada. Oh ada, oke Kak, silakan. Udah hafal, oke. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ya, kita berbagi kasih dengan orang yang belum tentu memberikan kasih setulusnya kepada kita. Namun yang kita korbankan ialah terus-menerus menyakiti Dia Yesus yang telah mati untuk membuktikan kasih sejatinya bagi kita.
Quote of the year. Kok iya sih. Ya itu karena kita dosa terus kan, jadi kita bohong Iya, terus. bohong terus. Nah, Syukur-syukur dinikahi nanti. iya. Ya kan? Iya. Gak dinikah kan. Iya, bener. Dosa numpuk. Iya. Banyak. Tahu, aduh. Kasian. Belum tentu hidupnya masih lama gitu. Oh, ya, aduh, bahaya banget ya. Kak, tadi ngomongin soal yang tadi sembunyi-sembunyi, Kak Ana mungkin ada cerita. Banyak sih Kak. Maaf, Satu maaf. aja. Satu aja, Kak. Cerita mengalami. Pengalaman ya. Pernah sih sekali. Alasannya ngerjain PR. Dulu kan HP-nya tuh ada Nexian. Oh, iya, yang Kak. ketik-ketik gitu bunyi. Apa Kak mereknya, Kak? Nexian. Oke. Bunyinya krek 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 gitu kan. Ya, ngerjain PR di luar kamar. Malam nih. Ya belum tidur kamu. Belum Mak, masih kerjain. Kok bunyi itu terus sampai timanya nelpon. Kabur aku ke WC Kak. Ikut dong, ya Tuhan. Aku lagi Si mama ikut. iya. Hal kayak gitu. Ya Allah. Langsung keluar cepet-cepet lah. Terus mama nggak nanyain siapa itu gitu? Enggak. Karena Karena aku sembunyiin. pinter ya. Pintar. Iya, aku juga dulu gitu. Hari ini tahu lah kalau nonton. Udah tahu lah berarti ya. jadinya. Oke. Oke ya. Tapi emang kalau misalnya kita Backstreet tuh emang bawaannya tuh takut nggak sih, Kak? Takut Kak. Bawaannya banget. takut terus langsung kayak sembunyi-sembunyi. Aduh. Kayak nggak mau ada orang yang tahu. Dan itu jadi beban terkadang. Iya. Karena sering bohong kan jadi kayak beban kali memang. Aduh, bunyi apa tadi? Sorry ya, suaraku tadi baru minum ya. Oke, anyway. Bel Terus gimana, makan Kak? sih. Terus gimana, Kak? Kalau misalnya nih kan kita nggak bilang orang tua nih, kita nggak bilang orang tua. Tapi oke, kita jalan gitu. Oke, jalannya kayaknya aman gitu. Nah, sekarang ketika kita udah bilang orang tua, terus ternyata kayak tadi ceritaku nggak direstuin, Kak. Gimana dong? Kakak akan memilih. Oke, aku harus taat sama orang tua, kan firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, atau kakak akan perjuangkan cinta kakak itu. Ya kalau saya sih, ketika saya kenalkan pasangan saya kepada orang tua terus mereka tidak merestui, ya hal pertama yang saya lakukan, saya akan cari tahu apa sih alasan mereka tidak merestui. Kalau memang itu hal-hal prinsip, mungkin agama, atau mungkin ya ada hal-hal lain yang memang sifatnya prinsip. Atau mungkin karena contoh misalnya saya masih mahasiswa, fokus saya sekarang belajar aja dulu, itu kan hal sekunder, nantilah bisa diurus. Ya kalau memang itu pertimbangannya, saya masih bisa menerima mungkin ya. Terus putus berarti? Ya dalam artian saya tetap melanjutkan hubungan itu. Kak, kan nggak taat berarti. Artinya saya akan siap menyampaikan itu pada waktu yang tepat. Oke. Ya. Tenang, semua udah tenang. Oke. Berarti dia punya komitmen lah sama ceweknya gitu Oh, lah. gitu. Oke. Itu juga. Akan saya persiapkan pada waktu yang tepat, ya saya akan sampaikan itu. Saya hidup dengan orang tua saya. Saya tahu sih apa kerinduan terbaik mereka untuk saya kan. Ini saya personal ya. Ya kan? Di saat saya tahu sudah memang waktunya, ya itu baru mungkin saya kenalkan. Saya rasa itu. Kalaupun orang tua saya memikirkan bahwa studi itu hal yang paling primer dan kau nggak boleh diganggu kan kalau selama studi ya itu kan. Tapi kalau selama saya lihat mereka terbuka, saya lihat mereka bisa, ya kenapa enggak? Ya, saya percaya itu sih. Oke, sekarang misalnya nih Kak, misalnya. Bentar ya Kak Ana, Apa, ya. Gantian dulu ya, oke. Terus misalnya udah yang Kakak prinsip, nggak hal-hal yang prinsip sih. Maksudnya, misalnya aku nggak setuju nih, misalnya sama suku tertentu. Karena suku itu tuh begini. Terus Kakak gimana? Karena suku ya contoh. Misalnya. Iya, kayak mana ya? Gimana? Di sini ada ceweknya guys. Ya, gimana misalnya? Kan. Pertama memang nggak pernah alami. Oke. Tidak pernah sama sekali. Tapi kalau memang itu terjadi, ya saya akan terus memperjuangkan pasangan saya. Oh, so sweet. Semua dong bilang gitu loh. Oke, makasih ya. Cocet. Pengen. Iya. Oke, aduh kenapa suaraku Serak. Oke, gitu ya Kak. Ya, tapi tetap memberikan edukasi, bukan seolah-olah kayak lebih pintar pula dari orang tua, tapi makanya ya kita diskusikan apa sih yang menjadi kendala, kenapa gitu. Terkadang mereka dengan pola pikir mereka di zaman sekarang pun saya rasa sudah tidak relevan lagi sih. Mungkin harus dibaharui lah ya. Ya itu sih.
Kalau menurut Kak Ana, kalau misalnya kakak ini udah lama menjalani hubungan ya kan Kak, udah menjalani hubungan tapi maksudnya kesannya itu kayak papa mama kakak atau orang tua tuh terima, tapi sebenarnya yang kayak awas aja nanti kalau udah mau nikah pokoknya mesti putus ya, nggak setuju nih, gitu. Misalnya kayak gitu. Kak gimana? Berat sih Kak, keputusan antara orang tua dan pasangan itu Kak. Iya, cinta tuh. Tapi kalau menjalani tanpa restu tuh ibaratkan Apa nggak Kak? tahu sih Kak. Suka lucu nih, emang suka bercanda deh. Lucu banget. Ya, menjalani tanpa restu nggak enak, tapi ninggalin dia nggak kuat gitu kan. Sedih hati ini. Jadi biarkan aku aja yang tersakiti, nggak sih Kak? Ya aku memilih, aku lebih memilih orang tua sih, karena ya itu taat sama orang tua. Ya kalau bukan jodoh ya nggak usah dipaksa kayak gitu Kak. Ya memilih lah, bener nih. Memilih orang tua. Tapi kan Kak, nggak selalu nih orang tua misal. Kan ada istilahnya kan orang tua adalah utusan Tuhan gitu kan. Iya. Kak. Tapi kan orang tua juga nggak selalu benar. Gimana dong Kak? Kayak gimana kalau misalnya Kak Ana di posisi itu? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya udah ketemu belum Kak? Jawab. Gimana, Biasanya gimana? kayak gitu kan Kak, kalau di dosen-dosen pertanyaan yang bagus gitu kan. Ya masalahnya saya bukan dosen. Susah jawabnya Kak. Enggak sih Kak. Apa tadi pertanyaan Kak? Oke, ulang lagi ya. Aku yang udah lupa nih pertanyaan tadi apa ya. Kalau misalnya kan ada istilah orang tua adalah utusan Tuhan nih Kak. Orang tua nggak selalu benar dong. Tapi orang tua nggak selalu benar kan. Orang tua bisa salah. Terus ketika misalnya dia nih jodoh kakak nih, Tuhan udah siapkan dia untuk kakak. Tapi orang tua nih ngotot nggak setuju. Tadi kata Jones, lihat dulu apa sih alasan orang tuanya nggak setuju kayak gitu. Kalau bukan hal prinsip, ya pertahankan loh gitu. Aku sama dia kayak gitu. Kan udah ada komitmen. Kalau kita berpacaran pasti ada komitmen dong. Kalau nggak ada komitmen ngapain gitu. Kalau berpacaran lama berarti udah ada komitmen. Dan kalau orang tua nggak setuju, alasannya apa kayak gitu. Kalau cuman alasan dia nggak ada duit gitu, nggak ada masa depan kayak gitu, mukanya jelek kali gitu kan, nanti hancur lah keturunan kita kayak gitu kan, nggak bisa. Ya itu kalau kayak gitu-gitu sih kayaknya pilihan yang berat, tapi kita harus berkomitmen dengan pasangan kita gitu. Tapi kalau saya mau tanggapi ini, itu kan sudah terlalu jauh. Makanya saya sangat kurang setuju dengan Backstreet. Pokoknya semua jawaban ini kan karena udah lama kita jalin hubungan, udah memang cinta, komitmen udah kuat. Terus baru mau disampaikan kepada orang tua. Nah ini kan jeleknya. Kita tidak memulai dengan komunikasi, sudah kita jalani begitu panjang, di akhir cerita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kan? Makanya alangkah lebih baik ya dari awal terbuka. Benar. Kalaupun mereka nggak setuju, sejak dini itu sudah dipatahkan benih-benih bertumbuhnya cinta, ya kan? Jadi nggak terlalu sakit berlebihan di bagian akhir. Oke, siap. Itu sih. Ya. Betul. Setuju? Setuju. Jangan Backstreet. Oke. Dan Backstreet ya, mending Front Street. Alah, apa sih? Friendzone. Tema kemarin. Oh, iya. Aduh ngikutin ya Kak. Senang nih ya. Nah, kalau kata Alkitab Kak, dosa nggak sih Kak? Soalnya aku ada beberapa pandangan adalah ketika kalau misalnya kita nggak kita pacaran, kita menjalani hubungan, terus kita nggak bilang orang tua, ada yang bilang dosa karena itu kamu berarti nggak taat, nggak menghormati orang tua. Dosa nggak sih Kak? Emang dosa? Dosa sih. Setelah dipikir-pikir, dilakuin, terus dipikir kembali ya itu dosa sih. Orang tua udah masang nih, kamu pacaran nanti di sini kayak gitu. Karena beberapa pertimbangan gitulah. Terus kita ngelanggar gitu. Satu aturan yang kita langgar berarti itu kesalahan. Dan kita nggak menghormati orang tua kita dong. Hukum ke-6 atau ke-7 ya? Hormatilah orang tuamu. Jauh kali 67. Keberapa itu? Oke, silakan ya. Oh 5, sorry guys. Skripsi ini kayak Enggak loh, biasa Dikat manusia nggak? itu lemah. Manusia lemah Kak, emang suka lupa, nggak apa-apa Kak. ya itulah Kak. Oke. Dosa berarti ya? Dosa sih Kak, nggak menghormati orang tua, nggak jujur. Aduh. Oke, kalau menurutku ya, sebelum Kak Jones, kalau menurutku sih nggak dosa. Maksudnya kecuali ya kalau misalnya kayak aku mau nikah besok nih, iya aku akan bilang sama orang tua. Kalau maksudnya itu udah serius. Kalau menurutku itu udah serius, kayak ini kita pacaran buat merit nih ya. Kalau menurutku udah serius ya aku akan bilang orang tua. Tapi kalau menurutku kayak cuman
iya lagi kosong nih gitu. Lagi kosong. Stop Kemari, belanja kemari. kali ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya karena iya buat have fun aja, buat main-main, nggak perlu lah aku kasih orang tua kan. Nggak dosa lah aku pikir, kan yang jalanin kita dua. Kalau menurut Kak Janis apa? Ya kalau saya dosa atau tidaknya itu hal prinsipnya ya. Akibat setelah hubungan itu dijalankan tanpa pemberitahuan atau backstreet itu. Ya itu sih, bohong-bohong yang terus dilakukan. Dan itu pasti terjadi, nggak menutup kemungkinan. Alasan-alasan kita semakin licik jadinya. Pintar sekali baca situasi, tahu keadaan. Karena hanya untuk menutupi hubungan ini. Yang pada umumnya ya ujung-ujungnya pasti ketahuan. Kadang pun orang tua tahu, rekan-rekan orang terdekat tahu, hanya ingin menyatakannya pun, ya kalau kau memang merasa memilih kami, kaulah yang nyatakan, terbukalah untuk kami. Karena kan kayak gitu. Kadang kenyataannya begitu. Mau backstreet serapat apapun ditutup, ujung-ujungnya pasti ketahuan. Betul. Ya, saya lihat dosanya itu dari hal-hal yang dilakukan. Bohong yang terus-menerus itu, putar balik terus-menerus itu. benar-benar. Itu sih yang perlu disayangkan dan perlu menjadi perhatian juga mungkin. Iya. Perhatikan. Dan juga kan memang kalau misalnya kalau kita melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, yang kayak takut ketahuan, itu kan kayak hati nurani kita, apalagi kita sebagai anak Tuhan ya Kak, itu kayak udah menuntut kita, ini yang kamu lakuin ini salah, ya nggak sih Kak? Ya. Apalagi kan kita orang Kristen, tahu kebenaran. Tahu kebenaran, benar. So, kalau udah kita semua masing-masing dikasih Roh Kudus untuk memimpin kita, ya Roh Kudus selalu berbicara di hati kita. Terkadang kita lebih memilih kedagingan, Kedagingan, benar. jadi suara hati kita nggak bisa menuntun kita ke jalan yang benar kayak gitu. Jadi itu sih lebih, kalau udah merasa hati salah melakukan itu, udah melanggar kebenaran, ya nggak usah lakukan. Bener banget, setuju ya. Setuju, praise the Lord guys. Setuju. Iya benar, iya itu tadi, kalau misalnya kita udah ngerasa ya atau apa, Roh Kudus sudah ingetin kita kayak ini salah nih, kita akan jadi rasa kayak takut. Iya tuh benar, segala sesuatu yang kita lakukan secara tersembunyi, takut ketahuan dan segala macam, itu pasti itu Hal yang salah salah. gitu, itu hal yang salah. Jadi ngapain dilakukan gitu ya? Benar, setuju Kak Janis? Setuju. Bahkan yang saya lihat juga, sayang kita nggak kurang enak dan enjoy menikmati hubungan. Lagi ngedate kan, makan, tapi feeling itu gila, ada nggak kakak datang? Iya, Om datang, takut ada yang kenalan. Iya lihat. kan? Jadi benar. nggak enjoy kita Iya, jalan hubungan. benar. Lagi jalan berdua pun mungkin mau pakai masker aja, hoodie tutup, kacamata biar nggak ketahuan ini kan. Benar-benar. Jadi kayak kita yang Iya. Jadi yang nggak nyaman memberatkan, juga iya ngejalanin kan? hubungan, benar. Kasian. Biasanya kan kalau kita di Instagram kan kayak, ini pacar gue kayak gitu kan. Iya kan. Iya, nanti kalau aku punya pacar, aku akan kayak gitu sih Kak. Amin Kak. Amin ya ampun, makasih. Kalau yang backstreet kasihan. Iya. Temannya upload foto, ada momen bagus kan, Valentine mungkin atau apa. Ya dia ngiri aja mungkin. Dosa lagi kalau ngiri kan. Bener. Kasihan. Dosamu lo kalau backstreet mah ya. Salah Bener. berarti. Betul. Terus juga kalau misalnya mungkin sekarang nih kamu yang nonton lagi terjebak dalam hubungan backstreet gitu, entah cowoknya yang mau backstreet atau ceweknya mau backstreet, itu salah satu tanda bahwa salah satunya, I don't know ini kasar apa enggak, tapi pengecut nggak sih Kak? Good. Kayak Betul. nggak berani juga melangkah untuk ngambil komitmen, kayak kenapa lu mesti backstreet gitu kan, kalau kita fine ya sebetulnya dalam hubungan. Kalau memang Dan Iya. saya punya pengalaman sih. Oke. Ini terjadi ya. Saya punya adik 2 cewek. Ya saya kecil sama mereka kan, dan bagi saya tuh mereka masih kecil. Tapi beberapa pekan, beberapa minggu, waktu liburan sempat ke rumah tuh, dan saya sadar mereka sudah besar. Mereka sudah cerita, Kak saya punya pacar, Kak saya punya pacar. Nah waktu saya dengar itu sebagai kakak, saya takut sebenarnya. Karena saya tahu keadaan di luar itu seperti apa kan. Ya tetapi ada satu hal yang berubah ketika mereka bawa ke rumah dan kenalkan, Kak ini pacar saya, Kak ini pacar saya. Jadi ketika saya bisa mengenal pasangan mereka, lebih tenang mungkin. Ya kan, karena kita punya tanggung jawab bersama untuk adik kita. Ya itu sih. Justru kalau diam-diam itu ya Justru memberatkan. iya. Dia juga diberatkan, kita sebagai keluarga juga diberatkan. Itu sih. Makanya memang gak enak sebenarnya diam-diam sembunyi-sembunyi. Kalau Kana? ya pengalaman sih. Heeh. Pengalaman terus ya. Ya harus pengalaman terus dong, cerita. Jadi kalau soal backstreet, jalani sendiri tanpa diketahui orang tua. Saat kita mengalami masalah, butuh orang lain,
gak ada gitu. Iya benar Kak. Terus akhirnya apa? Kita memilih yang tadi Kak cerita, kejahatan terus bahkan lebih fatal lagi, bunuh diri, bunuh orang, Dosa lagi ya kan. dosa lebih besar. Bener-bener aduh dosa Lebih mulu kalau ngeri Backstreet lagi, ini mah kayak aduh. gitu. Iya iya. Jadi ya tanpa arah lah kalau Backstreet itu. Iya bener. Jadi ya kalau kalian yang menontonnya pinter lah kayak gitu. Iya. Kalau ngajak Backstreet, oh cowok nih gak Iya. berkomitmen Nggak- kayaknya. Iya nggak mau serius Iya, berarti nggak main-main usah, doang. iya. Cuman kadang-kadang kan sekarang kan koleksi gitu kan. Koleksi, seleksi, resepsi gitu ya. Tapi kayaknya nggak zaman deh kalau di kalangan kita sebagai orang Kristen sih. Karena Iya. komitmen itu dibutuhkan walaupun aku masih muda kok kayak gitu. Gak apa-apa lah main-main doang. Ya latih dari sekarang dong, Iya, kapan benar-benar. nanti. Benar, ya betul, gitu. betul, Kalau betul. nanti kapan lagi gitu. Betul. Iya. Masih muda terus nanti tua pikirnya masih muda lagi Iya, kayak gitu benar. kan. Jadi ya membawa orang kalau udah tua masih pikir dirinya masih muda, akhirnya nggak tahu ternyata ini selingkuh dan segala macam gitu. Betul. Iya, benar. Jadi ya itulah ya setelah tadi kita omongin emang banyak dosa kayaknya kalau kita Backstreet ya kan Kak. Iya sih. Tapi benar aku tadi ada satu poin yang Kak Jonas bilang juga bahwa tadi cerita kakak soal adiknya kakak cerita kakak juga jadi ngerasanya aman gitu. Iya, ngerasanya lebih baik dari lebih- kalau nggak tahu. kalau nggak tahu ya mungkin itu juga yang orang tua rasakan ya kalau misalnya kita pacaran diam-diam gitu kan ini anak gua kemana gitu kan terus ini jalan sama siapa gitu kan karena memang aduh Kak banyak banget apalagi ini kasus di luar ya karena di luar negeri kan emang bebas banget ya aduh beberapa kasus yang dari chattingan gitu kayak ngajak mati bareng gitu kayak apa maksudnya gitu kan karena saking itu sembunyi-sembunyi nggak mau orang tua tahu. Nggak tahu siapa dia, ternyata dibawa, diperkosa dan segala Iya, macam. aduh itu parah ya jadi Itu lagi tenar-tenarnya loh Kak. iya Kalau baca berita, aduh memang jahat sekali ya jadi mending ya kalau untuk kamu yang sekarang lagi menjalani hubungan Backstreet menurut aku putus aja nggak sih Kak boleh nggak aku saranin gitu Jangan lah. oh jangan ya kalau yang Baiklah. lihat dia mau berkomitmen, ngajak lah ayo kita berkomitmen gitu. iya ngajak komitmen gitu dan langsung lah bilang sama orang tua kayak Iya. gitu kan langsung sampaikan sama orang tua justru itu akan bikin orang tua jadi percaya nggak sih Kak sama kita apalagi kalau Percaya. jadi lebih percaya kalau misalnya ini kan jadi misalnya kita udah jalanin lama terus habis itu kita baru bilang orang tua dan orang tua nggak setuju dan segala macam terus langsung kayak gue nggak percaya nih anak gue bisa nantinya menjalani hubungan ke depan dan segala macam kayak gitu jadi ya ini aku bacain dari Amsal 2 bentar ya tadi udah tak siapin kok hilang ini ya sebentar Amsal 2 ayat 20 dan 21 aku bacain ya Amsal 2 ayat 20 dan 21 sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi hidup jujur terbuka sama semua orang gitu ya. Jangan takut. Kalau misalnya kamu takut, berarti kamu tahu kamu salah gitu. Dan kalau udah tahu salah ngapain dilanjutin gitu ya kan. Dan tadi kita udah omongin banyak banget dosanya kalau misalnya kita terus-terusan Backstreet gitu kan. Ya iri, ya bohong terus, ditutupin terus. Dan ya bisa jadi berakibat fatal yang seperti tadi ceritaku. Aduh, jadi ya hidup terbuka. Kalau misalnya sekarang kayak aku tuh takut kan nanti orang tua nggak restuin dan segala macam. Coba aja dulu, maju aja dulu gitu kan. Biasa tuh ada iklan dijalankan, mulai aja dulu. Iya kan? Kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Yes, siapa tahu mungkin itu hanya di pikiran kita aja. Justru orang tua akan kayak, akhirnya anak gue punya pacar gitu kan. Ya, bisa aja kan. Kok kruku nggak ada yang ketawa loh. Lucu loh itu. Lagi serius mereka, Lagi serius. terberkati kali kan. Terberkati, luar biasa. Aduh Kak, terima kasih loh ya pembahasan kita. Atau mungkin Udah ada selesai. udah atau Udah masih ya? mau lanjut? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Aduh, masih mau Baru makan selesai aku selesai grogi Kak. nih? Groginya baru selesai ya. Kayaknya Kak. Tapi saya punya sih pengalaman. Oh, gimana Kak? Ya. Jangan takut terbuka terhadap orang tua. Dulu itu yang saya pikirkan. Aduh, takut. Ya kita sudah bangun sugesti. Mungkin begini, mungkin dipengaruhi dengan sinetron Indonesia. Indonesia. Aku menangis. Kan kamu bilang Indo yang tadi. Iya, Indonesia. Oh, waktu Indonesia. itu. Iya kan? Ya, tapi pengalaman saya adalah satu momen
clash dengan mama. Mama jatuh, pingsan gitu, nangis. Kak, Jadi bukan karena sembunyi kakak pacaran. bukan, ada masalah lain. Astaga, oke. Ya. Setelah itu ya berupaya untuk menenangkan dan rekonsiliasi, berdamai dengan mama tuh ya ece-ece lah ya. Sebagai anak laki-laki kan datang. Tapi saya pikir apa yang bisa jadi jembatan untuk bicara. Ya saya ceritakan lah, Ma, saya punya pacar. Itu dalam ketidaksadaran dia karena tertutup matanya. Ternyata dia pendengar yang baik. Nah setelah itu orang tua tuh mama tuh welcome. Oh iya begitu. Lah baru saya dapat poinnya. Memang nggak larang kok selama ini ternyata ya. Dukung-dukung Kita aja aja yang kok. pikirannya. Support aja kok. Kita aja yang mungkin dalam bahasa-bahasa mereka tiap hari. Jangan pacaran ya. Belajar dulu. Jangan kayak gini ya. Belajar dulu. Mungkin itu mereka suarakan. Betul. Ya tapi mungkin mereka pernah muda lah ya. Pernah ada di masa ini. Dan saya rasa ya terbuka dengan orang sangat baik. Apalagi dengan orang tua. Ya siapa tahu mereka punya banyak pengalaman yang mereka bisa bagikan kepada kita, memberkati kita, membuat kita lebih baik lagi dalam menata sebuah hubungan. Yes, that's Saya rasa sih gitu. Betul. Kak Ana mungkin ada teman? Ya, kalau saya sih kalau pacaran udah mulai terbuka itu dimulai dari memperkenalkan, membawa ke rumah gitu. Oh. Wah, ini pacar ya gitu. Anak mantu Jadi ya mulai mereka yang mengenal cowok itu ya, saya nggak terlalu memperkenalkan dia lah gitu. Pokoknya kamu lah memperkenalkan dirimu, bagaimana dirimu ya itu. Ya akhirnya mereka terbuka dan menerima gitu. Jadi memang kalau misalnya pacaran tuh ya dari kita duanya itu mesti prepare nggak sih Kak? Maksudnya apa nih yang bisa aku, misalnya istilahnya kalau misalnya cowok mau ajak ceweknya, ini bisa bertanggung jawab nggak anak ini kan gitu kan. Cewek juga kayak tadi Kak Ana bilang kalau misalnya bawa cowoknya, ya kamu lagi mana Kak, bikin dirimu kan, atau misalnya ya yang kelihatannya bagus gitu Kak, even bukan bikin-bikin ya, maksudnya yang orang tuh bisa lihat asal apa istilahnya bibit bebet bobotnya. Ya kan gitu kan. Jadi iya nggak, betul nggak, salah ya, betul bilang betul biar kayak rame gitu loh kita. Mereka Iya gitu ya. Ibaratnya mau jualan kan kemasannya tuh di packaging Iya bagus. benar gitu. Semuanya bagus. Jangan loh. Ini kru aku baru soalnya guys, jadi mohon maaf ya. Jadi ya itu sih benar. Jadi memang harus ketika kita memutuskan untuk kita pacaran pun berkomitmen dalam satu hubungan, ya kita mesti kenal satu sama lain gitu kan, sehingga ketika kita bawa ke orang tua pun ya ini karena aku tahu nih kualitasnya pasangan aku gitu kan, jadi aku berani sama dia gitu. Oke deh, jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi terjebak dalam backstreet, yuk kita ngomong sama orang tua gitu. Memang mungkin ada orang tua tuh mama tuh pernah muda, kamu tuh nggak tahu gini siapa tahu tuh nanti dia dan segala macam gitu kan. Tapi ya itu kita tanya kenapa nggak setuju dan segala macam, tapi juga ya orang tua tuh kadang bisa menolong kasih pertimbangan gitu ya. Maksudnya nasihat bener. Masukan gitu, ini kamu kalau sama dia atau dalam menjalani hubungan pun ada nasihat-nasihat orang tua yang bisa mereka kasih gitu ke kita. So terbuka aja, jujur ya, hidup jujur kayak tadi firman Tuhan bilang. Aduh mau jatuh iki HP nih kan. Kayak tadi firman Tuhan bilang, tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan berniami tanah gitu ya. Jadi hidup jujur, jangan sembunyi-sembunyi, jangan takut ya. Kadang memang pikiran kita nih yang jalan gitu kan, udah overthinking dan segala macam. Tapi cerita aja sama orang tua gitu kan. Siapa tahu mungkin ya bisa lama gitu nanti hubungannya kan Kak. Apalagi kita yang baru memulai hubungan. Benar. Penting Dan itu harus dari awal nggak sih Kak? Harus dari awal. awal kita bilang ke orang tua. Iya nggak sih Kak? Lebih baik ya seperti itu. Kalau belum kasih tahu, mulailah kasih tahu gitu. Iya betul ya, that's right ya. Aduh terima kasih loh ya Kak Jonas dan Kak Ana. Seru banget kita of the night, of the day. Terima kasih ya Kak. Jadi nggak malam mingguan lah ya. Nggak bisa malam mingguannya, soalnya di sini. Kan? Iya di sini. Tapi asik sih di sini. Iya. Iya kamu ditemani aku. Iya kok udah terus ya. Nih aku yang jomblo aja biasa aja. Aduh tapi oke, anyway, aduh terima kasih ya Kak. Aku harap aku diberkati banget, dan juga aku harap teman-teman yang nonton juga bisa diberkati, dan mulai sekarang kita jadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur, hidup terbuka gitu ya. Jadi apa istilahnya, surat Kristus yang terbuka gitu. Sedap.
Oke deh, terima kasih Kak Jones dan Kak Ana. Sama-sama, Ya, Kak. Sama-sama, Kak. meluangkan waktunya, dan boleh nggak sih Kak berdoa? Boleh banget. Boleh ya, aku minta Kak Jones, boleh ya? Kita- Berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nonton. Oke, baik. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini. Kerinduan kami yang kami bicarakan, yang kami dengar itu menjadi input yang baik bagi kami untuk menjalani masa remaja, masa muda kami yang berkenan di hadapan Tuhan dalam menjalin hubungan dan relasi. Dan Tuhan tolong kami, bahkan semua yang mendengarkan, sehingga ketika ini memberkati kami, ada terobosan, ada keputusan-keputusan baru yang bisa kami ambil yang menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan itu menolong kami dalam berelasi ke depannya. Terima kasih. Ini doa kami, ini seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Dan teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara Cemilan of the Day ya. Dan tetap aku mengingatkan, minggu depan kita ketemunya bukan hari Sabtu. Kita akan ketemu di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Kok acaranya berubah-ubah sih Kak? Oh, enggak ya, acara cuman berubah minggu depan aja. Kita akan berubah di hari Jumat karena hari Jumat itu kita akan live secara langsung. Iya, namanya live ya, secara langsung lah. Bye-bye. Kita akan live di acara Kebaktian Tahunan Nasional Yayasan Pelayanan Pekabaran Angel Indonesia Batu. Ya, oke. Jadi masuk sepanjang bulan Juni ini kan kita udah ngebahas tentang tentang masalah-masalah yang ada dalam hubungan percintaan remaja masa kini. Dan di KTN ini kita akan ngebahas tentang satu tema. Temanya apa? Nonton makanya ya. Kita akan ngebahasnya, jadi kita akan ketemu di hari Jumat. Kalau biasanya kan hari Sabtu jam 7 nih. Jadi teman-teman, kita akan ketemu di KTN ini di hari Jumat jam 5 sore. Sebelumnya ada acara untuk anak-anak yang lucu-lucu banget ya. Setelah itu akan dilanjutkan kepada anak-anak yang juga lucu-lucu kayak aku. Iya, dilanjutkan dengan acara Cemilan ya. Jadi untuk kamu tetap stay tune terus di Cemilan ya. Dan aku harap yang tadi udah kita omongin itu bisa memberkati kamu juga ya. Dan yang akan nanti juga kita akan omongin di KTN itu juga bisa memberkati kamu. Oke, teman-teman. Dan ya tetap memperlakukan protokol kesehatan ya. Ini pandemi udah 2 juta lebih kasus positifnya di Indonesia ya. Terus malah varian baru Kak. Duh, udah banyak banget, udah alfa, beta, delta semua udah jadi ada ya di Indonesia. So tetap menjalankan protokol kesehatan, memberlakukan 5M, memakai masker. Lanjut. Oh, lanjut ya Kak. Bilang lah Kak. Iya. Apa sih Menjaga 5M? jarak. 5M. 5M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak aku ya. menjaga jarak, Menghindari kerumunan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. mengurangi Ya. mobilitas. Iya. Udahlah Kak. Kak, ceritanya kita nggak latihan loh Kak ini. Udah Kak. Oke, jadi teman-teman ya tetap memberlakukan 5M ya, teman-teman, memberlakukan protokol kesehatan, memakai masker, Menjaga jarak. Menghindari kerumunan Mencuci tangan. dan mengurangi mobilitas. Iya, oke. Jadi 5M adalah itu tadi ya. Apa? Ya, yang 5 tadi. Ya, 5 tadi lah ya. Ya, itu tadi. Pokoknya ada 5 tadi lah, udah dengarkan ya. Oke, baiklah. Dan kalau gitu semoga bisa sehat selalu. Kita ketemu di minggu depan. Aku Iren. Ana. Jonas Da Costa. Pamit dari layar kamu, sampai ketemu minggu depan. God bless y'all. Dadah. Bless you. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau.
ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu.